أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا. ماذا يريد محمد بدعوة عشيرته؟ لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف. الغار؟ الملائكة؟ Halo guys semua, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Nah, ngapain sih sebenarnya kita harus belajar sirah? Penting amat. Nah, menurut gua belajar sirah itu termasuk yang paling penting juga selain kita belajar Quran dan hadis. Bahkan gua dengar Ustadz Khalid Basalamah mengibaratkan, beliau kalau mengibaratkan ke dalam suatu buah, Quran dan hadis itu buahnya, sirah itu kulitnya, jadi nggak bisa terpisahkan. Dan gua coba rangkum beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita belajar sirah nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita masuk ke dalam poin-poin tersebut, gua minta tolong teman-teman untuk subscribe channel ini agar membuat kita lebih semangat lagi buat konten sirah nabawiyah. Oke? Teman-teman bisa follow juga akun sosmed gua @armayudi. Kita bisa sharing-sharing di situ, teman-teman DM aja materi apa aja yang akan kita bahas. Oke? Hayya nabda'ul kisah. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Ma'rifatun Nabi atau mengenal Nabi Muhammad SAW adalah poin yang pertama. Dengan belajar sirah nabawiyah, kita akan mengetahui bagaimana perjalanan manusia paling mulia di muka bumi ini. Kita akan tahu, belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW mulai dari lahir sampai menjelang akhir hayat beliau. Dan gue yakin kalau lu baca sendiri kitabnya, bukunya, hari-hari menjelang kematian wafat Nabi Muhammad SAW, lo akan nangis sendiri cuy, serius, itu sedih banget. Tapi lu nggak akan kapok, lo akan baca terus. Nah, dengan belajar sirah juga kita akan tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW secara fisik, bagaimana postur Nabi, rambut Nabi, kulit Nabi, semuanya insya Allah kita akan tahu secara apa yang kita pelajari. Dan kita juga akan tahu bagaimana akhlak beliau, bagaimana cara Nabi berumah tangga, bagaimana cara Nabi bermuamalah, berniaga, bagaimana cara Nabi memimpin suatu negara. Insya Allah kita akan belajar dan kita akan tahu dengan kita belajar sirah nabawiyah. Yang kedua, ma'rifatus sahabah atau mengenal sahabat. Masya Allah, ini manusia-manusia paling mulia, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini manusia-manusia pilihan Allah yang Allah pilih untuk menemani Nabi Muhammad SAW. Penting nggak tahu mereka? Penting banget bro. Bayangin, di suatu tempat terpencil seperti yang gue ceritain di video pertama sebelumnya, di tempat terpencil namanya Mekah, gurun pasir, orang nggak ada yang mau ke sana. Ada seorang buta huruf datang mengaku sebagai nabi dan lu harus percaya. Segitunya sahabat percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, orang itu nggak ada yang mau ke Mekah zaman dulu, kecuali orang yang mau haji ya, orang yang masih beriman, yang paham dengan ajaran Nabi Ibrahim. Mereka haji, mereka datang ke Mekah. Nah, selain itu orang nggak ada yang mau ke Mekah. Bahkan Persia sendiri pun nggak bakal nyangka kalau mereka akan menyerang kota Mekah. Mereka tahu ada Mekah, gitu ya. Nah, belum lagi effort para sahabat menemani dakwah Nabi Muhammad SAW. Taruhannya nyawa. Jadi wajib banget kita tahu Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini poin kedua, manfaat yang kita dapat tatkala belajar sirah nabawi, sejarah Nabi. Yang ketiga, ma'rifat sababun nuzul, mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, bosku, jadi di antara 6 ribuan ayat dalam Al-Quran, itu ada ayat yang turun karena ada sebabnya. Contoh, surat At-Tahrim. At-Tahrim itu turun karena ada sebab kejadiannya. Dan
banyak contoh-contoh ayat lain yang memang turun karena ada kejadian pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan belajar sirah kita tahu, oh jadi ayat ini turun karena kejadian ini pada masa ini, kayak gitu ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di dalam mushaf itu ada surat Makki, ada surat Madani. Nah, surat Makki itu surat yang turun di kota Mekah, sama Madani juga yang turun di kota Madinah. Jadi dengan belajar sirah insya Allah kita akan tahu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang keempat, ma'rifatul wurudul hadis. Manfaat yang keempat, kita akan tahu sebab keluarnya suatu hadis. Jadi banyak hadis yang memang keluar itu ada kejadiannya juga. Nah, contohnya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi man ghassana falaysa minna. Kalau kita nggak tahu asbabul wurudnya, kita nggak tahu kenapa hadis ini terwaritkan, gitu ya. Namun setelah kita tahu, kita belajar sirah, ternyata Nabi Muhammad SAW pergi ke pasar, kemudian melihat ada seorang pedagang gandum itu menumpuk gandumnya itu yang bagus di atas, tapi ternyata yang dia jual yang dari bawah diambil yang kurang bagus. Nah, Nabi melihat ini termasuk kecurangan, makanya Nabi sebutkan man ghassana falaysa minna, siapa yang mencoba mencurangi kami maka bukan dari kami. Oke? Nah, itu asbabul wurud. Kalau kita belajar sirah nabawi, insya Allah kita banyak tahu, oh hadis ini terwaritkan karena kejadian ini loh, gitu. Nah, dan poin manfaat yang terakhir, kita akan tahu ma'rifatu dinil Islam. Kita akan tahu agama Islam ini secara yang lebih luas lagi. Lo akan lihat kacamata Islam lebih luas lagi setelah belajar sirah nabawi. Oke, jadi masih banyak banget lagi manfaat belajar sirah nabawi. Cuman gua nggak bisa sebutkan semuanya dalam satu video. Insya Allah kita akan belajar lagi dan kita lanjutkan di video-video selanjutnya ya. Jadi silahkan teman-teman yang suka konten ini like dan subscribe channel ini, komen apa yang menurut kalian bisa jadi bahan yang kita bahas di video selanjutnya, atau kalian coba sampaikan, oh ada loh manfaat lainnya, ada loh sejarah lainnya, boleh silahkan ya. Saya Armayudi, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله